Baik, jadi kita lanjutkan materi structure kita. Dan di chapter ke-8 ini nanti kita akan belajar bab baru namanya adalah paired words atau gandengan. Sebentar. Halo, tes, tes. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Clear, sir. Jelas ya? Oke. Mungkin bisa dicek volumenya. Oke, atau mungkin koneksi ya. Karena kalau di yang tidak jelas atau kecil di salah satu, kemungkinan itu hanya di salah satu. Tapi kalau kecilnya di semua, berarti di koneksi saya atau kadang device saya ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai eh, bab namanya gandengan kata atau paired words ya. Nah, gandengan kata ini nanti adalah jenis soal structure TOEFL yang menurut saya itu lumayan mudah atau gampang ya, teman-teman. Karena cara menjawabnya cuman kita kalau kita apa ya? Kita lihat aja. Kalau ada kata A, harus ada kata B. Kalau ada kata B, pasti ada kata A sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kayak gandengannya. Ada A, ada B, ada B, ada A. Seperti itu. Oke. Nah, untuk paired word sendiri atau gandengan kata sendiri, itu adalah materi phrasing yang terakhir ya, teman-teman. Jadi, kata yang punya gandengan itu yang pertama di bab namanya conjunction atau kata hubung. Walaupun nggak selalu ada dua-duanya, tapi bisa dibilang conjunction 4 ini memiliki gandengan biasanya ya. Nah, 4 conjunction yang memiliki gandengan ini adalah keluarganya fanboy semua, yaitu but, or, nor, sama and. Nah, but also, biasanya ada also-nya ya. But also itu sebelumnya itu biasanya ada not only-nya. Oke, jadi not only gandengannya but also. Nanti di soal structure tuple itu kadang salah satu dihilangkan. Entah yang but also-nya, kadang yang not only-nya. Nah, jadi teman-teman untuk petunjuknya yang ada, entah not only-nya, entah but also-nya yang ada yang mana itu nanti jadi petunjuk. Oke. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Jadi not only a writer but also an actor. Kemudian nanti or itu biasanya gandengannya adalah either atau whether. Contoh kalimatnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan eh, jumlah kursinya gitu ya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian ada nor itu nanti gandengan sebelumnya biasanya ada neither, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Kalau diartikan peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Oke. Di situ neither nor. Kemudian berikutnya and itu biasanya sebelumnya ada gandengannya both. Both itu sebenarnya artinya keduanya ya. Nah, tapi kalau di dalam kalimat itu nggak perlu diartikan nggak apa-apa. Itu kalau di contohnya ya, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa menulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu both-nya nggak perlu diartikan. Karena kalau diartikan malah nggak enak, teman-teman. Hiruka bisa keduanya menulis dan ngomong bahasa Jepang. Kan nggak enak, ya kan? Jadi nggak perlu diartikan. Tapi kalau ada and, biasanya sebelumnya ada both. Atau kalau ada both, setelahnya biasanya ada and. Seperti itu. Nah, itu adalah gandengan kata yang pertama di conjunction ya. Sekarang kita ke gandengan kata yang kedua, yaitu di expression atau ungkapan penggunaan perbandingan. Jadi caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk perbandingan yang pertama itu caranya kita bilang sama dengan, yaitu as gandengannya as. Oke. Contohnya sama besarnya dengan as big as, sama cantiknya dengan as beautiful as, sama tingginya dengan as tall as, seperti itu. Nah, selain as, the same itu juga gandengannya as ya. Kemudian not so itu juga gandengannya as. Not so di sini artinya tidak sama dengan. Seperti itu. Jadi not so tidak sama, as-nya artinya dengan. Nah, untuk contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Atau Katarina itu tidak setinggi kamu. Seperti itu. Nah, not as atau not so di situ boleh. Jadi bebas, bisa not as, bisa not so. Kemudian berikutnya caranya bilang lebih dari. Itu kita bisa pakai would rather than atau more than. Jadi ini sudah gandengan ya. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route.
Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute satunya. Dan yang terakhir adalah caranya kita bilang yang paling, atau istilahnya namanya superlatif ya. Caranya kita bilang yang paling yaitu the most. Nanti gandengannya bisa pakai of, bisa pakai in, juga bisa pakai among. Contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Oke. Ini nggak perlu sambil ditulis ya, teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman mau menulis, disarankan jangan ketika saya menjelaskan. Oke, karena nanti teman-teman akan membagi konsentrasi. Jadi nulisnya nanti aja. Oke, teman-teman pahami lewat mendengarkan dulu aja. Oke. Selain menghemat waktu, juga bisa untuk pemahaman seperti itu. Kemudian yang berikutnya, gandengan kata ada di preposisi dan keterangan. Ya, yang pertama ada from, gandengannya adalah to. From di situ artinya dari, to di situ artinya sampai atau hingga. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita bakalan perlu berjalan dari titik ini menuju ke kota berikutnya atau hingga kota berikutnya, sampai kota berikutnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada between, gandengannya adalah and. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Di antara dan, bukan di antara dengan ya teman-teman. Karena sering sekali kita mentranslate kata per kata. Nah kita di bahasa Indonesia pakainya di antara A dengan B. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. Dalam bahasa Inggris itu di antara A dan B. Seperti di antara kamu dan dia misalnya. Jadi di antara itu gandengannya adalah dan. Between itu and. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2 artinya terlalu. Gandengannya to verb 1. Enough juga sama, itu biasanya nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh kalimatnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Kamu sudah mencukupi umurnya untuk mengikuti perlombaan itu. Kemudian berikutnya ada so that. Hati-hati, so di sini artinya sangat. That-nya artinya sehingga, dia conjunction ya. Contoh kalimatnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Berikutnya kita punya such that, artinya sama dengan so that teman-teman. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau such that, setelahnya such ini diikuti kata benda dulu baru boleh diikuti that. Tapi kalau so tidak perlu diikuti kata benda, cuma diikuti kata sifatnya aja, bisa langsung diikuti that. Nah, untuk contoh penggunaan such that, kalimatnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Kemudian berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti ya. Such-nya di sini berarti beberapa, as-nya berarti seperti. Contoh kalimatnya, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita bakalan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir adalah ungkapan urutan. Contohnya the first, the second, the next, the last, the fourth, the fifth, dan seterusnya. Intinya ada ungkapan urutan, itu biasanya gandengannya adalah to verb 1. Contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Seperti itu. Aku bakalan jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membuyarkanmu sedih. Seperti itu. Nah, ini nggak perlu dihafal yang saya bilang tadi ya. Karena hafalan bukan belajar, teman-teman. Difoto aja. Jadi difoto dulu sambil latihan dilihat, latihan dilihat, latihan dilihat. Nanti setelah kelas silahkan dicek lagi videonya. Kemudian nanti untuk membuat catatan
di situ. Kalau teman-teman ada yang bingung jangan dicatat dulu, diselesaikan dulu. Jadi kita membuat buku atau mencatat itu kalau teman-teman benar-benar sudah paham. Kalau masih bingung jangan dicatat karena percuma nanti kalau dicatat teman-teman belum paham terus ketika ngerjakan lihat catatan malah pusing. Ya, jadi kalau belum paham itu ditanyakan dulu sampai paham. Seperti itu. Baru nanti dicatat. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke contoh soal dan mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain menfoto layar ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata wrote, itu verb 2. Subjeknya adalah ini, Arthur Margaret Wise Brown. Arthur Margaret Wise Brown. Kemudian, nah di sebelumnya verb 2 itu ada kata but. Lebih tepatnya but also. Gandengannya adalah not only. Nah, but itu menghubungkan dua yang sama ya teman-teman. Kalau setelahnya ada predikat berbentuk verb 2, maka sebelumnya juga harus ada verb 2. Nah, di titik-titik belum ada. Berarti di sini kita butuh verb 2. Ya, tapi bukan cuma verb 2 aja ya. Karena but also itu gandengannya adalah not only. Jadi carikan not only verb 2. Oke, jadi jawabannya, nah ABCD yang not only cuma satu yaitu yang alpha. Jadi jawabannya alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat. Di situ ada kata did not grow ya. Subjeknya adalah with, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya it. Maka di sini kita butuh conjunction. Nah, di situ sudah ada us-nya. Jadi us itu sama kayak more than, teman-teman. Saya ulang lagi, perbandingan us itu sama dengan more than. Persamaannya di mana? Persamaannya adalah dua-duanya itu bisa diikuti subjek predikat setelahnya, alias dia bisa berperan sebagai conjunction. Seperti itu. Oke, jadi di situ kita butuh gandengannya us, yaitu us satunya. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan, sebelum 8000 tahun BC atau sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sebanyak atau sepopuler atau semelimpah gitu ya sekarang ini. Seperti itu. Oke, lanjut contoh terakhir nomor 3. Nah, di situ ada predikat can, auxiliary ya, verbnya adalah live. Subjeknya di tengah-tengahnya itu walking fish. Dia diinversi karena ada not only ya di sebelumnya subjek. Subjek nggak mau ketemu teman-teman. Materi kita hari keempat. Ini penanda inversi nomor 3 ya, negative expressions. Nah, intinya sudah ada subjek predikat. Kemudian ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Oke. Nah, conjunction apa yang di pilihan ganda itu ada 3 conjunction. Alpha nggak bisa ya. Ada 3 conjunction antara antara Bravo maksud saya, Charlie atau Delta. Oke, nah kita lihat aja di depan sendiri tadi ada penanda inversi kata not only. Nah, kalau teman-teman masih ingat not only tadi gandengannya adalah but also. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Oke, jawabannya berarti Charlie. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada 10 jawaban, yaitu bravo, 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 dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Di situ ada conjunction although, subjeknya adalah Canada's Parliament, predikatnya adalah can administer or enforce, sama can initiate. Oke, nah ini ada verb satunya ada dua teman-teman. Berarti di sini nanti harus diisi oleh fanboys ya. Tapi kita cek dulu kelengkapannya kalimat. Di situ CSP sudah ada, kurang SP satu lagi. Setelah koma ada S satu subjeknya yaitu it. P-nya atau predikatnya adalah has. Nah kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, cuman itu tadi, setelahnya can itu ada dua verb satu, teman-teman. Setelah modal auxiliary can ada dua verb satu, yaitu administer or enforce sama initiate. Berarti ini harus dihubungkan dengan fanboys, menghubungkan dua yang sama. Ya. Nah, di pilihan ganda, fanboys ada dua, antara Bravo atau Charlie. Antara Nor sama N. Nah, untuk tahu apakah yang Bravo atau Charlie, kita cek sebelum titik-titik. Di situ ada kata neither, yang mana gandengannya adalah Nor. Berarti jawabannya Bravo. Alright, good job teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada tidak dapat administer itu memberikan, enforce itu memaksakan undang-undang, apa namanya, juga tidak bisa menginisiasi itu apa? Memulai kebijakan, memulai suatu kebijakan. Parlemennya Kanada itu memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengalokasikan dana seperti itu. Oke, jadi jawabannya Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada 14 jawaban antara Charlie, Delta, baik antara Charlie, Delta atau Badak ya. Mari kita cek bersama, apakah Bravo, Charlie atau Delta. Seperti biasa, pencarian pertama adalah predikat. Di situ ada kata use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kalimat sudah lengkap, subjek predikat gak ada masalah. Nah, tapi di situ ada dua objek ya, yaitu actors sama studio setting, sorry. Bukan audio setting, tapi studio setting. Jadi ada dua objek. Nah, sebenarnya nggak boleh ada dua objek kecuali kalau di sini ada fanboys ya, untuk menghubungkan dua objek ini. Nah, sayangnya Alpha itu fanboys, Bravo fanboys, Charlie fanboys, Delta juga fanboys. Nah, untuk mengetahui fanboys yang mana yang bisa kita masukkan di titik-titik, kita lihat sebelumnya. Di situ ada kata neither, gandengannya adalah nor. Ya, berarti jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, tidak semua pembuat film dokumenter hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan atau pengaturan studio. Namanya aja dokumenter ya, berarti asli seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, ada juga daging ya. Bravo, daging. Oke, kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada conjunction well, subject the term harmony. Predikatnya adalah suggests.
Kemudian ada subjek lagi it, predikatnya adalah is applied. Nah, kemudian sudah nggak ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Titik-titik berada di setelah koma, berarti kita fokus setelahnya ya. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata or, gandengannya sebelumnya itu kalau nggak whether ya either. Kita lihat di pilihan yang ada whether atau either ya. Nah, yang ada weather ya, jawabannya berarti yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada suara yang bisa didengar atau enak didengar, harmoni atau istilah harmoni itu dipakai ke semua kombinasi nada, entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, lanjut number 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis. Ada 9 jawaban antara bebek, bayam. Baik, semuanya B ya jawabnya. Kita cek bersama. Di situ ada predikat used, subjeknya the Egyptians, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Nah, di setelah titik-titik ada us, gandengannya sebelumnya adalah us juga. Nah, A, B, C, D yang S ada dua sebenarnya. Bravo atau delta ya. Nah, cuman yang delta itu nggak mungkin jadi jawaban. Karena yang saya kemarin sampaikan, tips mengerjakan struktur ya. Kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda itu ada pilihan yang diawali oleh predikat, jangan dipilih, itu udah pasti salah. Alasan pertama untuk soal ini, predikat nggak boleh muncul di awal. Alasan kedua, ada dua predikat nanti, yaitu was sama used. Double nanti predikatnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Dan nanti kalau dibaca, as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan, sejauh 2500 sebelum Masehi gitu ya, atau selama 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs over. Baik, ada 6 jawaban antara Charlie atau Bravo atau Alpha. Alright, Alpha, Bravo, Charlie ya, kayak vitamin. Kita cek bersama. Di situ ada predikat has, subjeknya main. Kemudian ada sudah nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi di soal. Nah, tapi di situ kita menemukan kata then setelahnya titik-titik. Gandengannya then itu cuma satu, yaitu more. Sorry, dua ya, atau would rather. Would rather itu juga dianggap mirip more, teman-teman. Oke, jadi more atau than. Nah, di pilihan ganda yang more itu cuma dua. Antara Charlie atau Delta. Oke, yang alpha sudah nggak boleh. Karena coolest, yang paling, itu gandengannya adalah of, kemudian in atau among ya, yang umum. Bravo juga sama, the coolest itu superlatif. Sama, gandengannya of, among, sama in tadi. Nah, berarti antara Charlie atau Delta. Bedanya hanya yang Charlie nggak ada the, yang Delta nggak ada the. Nah, untuk perbandingan caranya kita bilang lebih dari, teman-teman, itu tidak perlu pakai the, karena nanti jadi double komparatif. Jadi caranya kita bilang semakin, bukan lebih ya. Jadi Delta nggak bisa karena ada the-nya. Jadi jawabannya Charlie.
Nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara bagian yang lain di Amerika Serikat. Seperti itu. Lanjut ke number 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 10 jawaban, 11 jawaban. Delta, Delta, Delta. Ada juga Charlie. Alright, kita cek bersama. Di situ ada predikat is ya, subjeknya fructose. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, teman-teman, yaitu that. Predikatnya adalah is. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Di situ setelah sebelumnya koma, sebelumnya titik-titik maksud saya. Itu ada kata sweeter, itu dari kata sweet, artinya manis. Sweeter itu artinya lebih manis. Oke, ada more-nya di situ. Nah, gandengannya more itu than. Sayangnya di pilihan ganda, than itu ada dua ya, antara alpha atau delta. Nah, bedanya kalau yang alpha itu setelahnya than diikuti subjek predikat, nggak masalah. Yang delta itu setelahnya than cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja. Itu juga nggak masalah, teman-teman. Oke, nah berarti jawabannya ada dua dong. Bukan, teman-teman, jawabannya pasti cuma satu. Nah, bedanya adalah yang alpha, kalau setelahnya than itu kita mau masukkan predikat lagi, predikat ini harus kita samakan dengan predikat yang dipakai oleh sebelumnya kata than. Nah, sebelumnya kata than, atau sebelum titik-titik ya, itu ada predikatnya adalah to be, yaitu is. Maka setelahnya than itu juga harusnya predikatnya to be. Jadi harusnya itu bukan das tapi is, teman-teman, yang alpha, yang bikin salah ya. Jadi yang benar adalah yang delta. Di situ nggak apa-apa, malah kalau nggak ditambahin predikat nggak masalah. Oke, jadi nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 10 terakhir. Hati-hati, di sini ada jebakan, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, time's over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Jangan takut salah, kita belajar. Ada jawaban domba, ada juga alpha, ada juga bravo. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie. Oke, antara alpha, bravo, atau delta ya. Kita cek. Di situ ada predikat told, artinya memberitahukan. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Setelahnya ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, kemudian setelahnya sudah nggak ada conjunction, nggak ada subjek, nggak ada predikat lagi. Artinya sentencing nggak ada masalah. Kalimat udah benar, teman-teman, udah lengkap. Oke, nah berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada kata would rather. Hati-hati jangan sampai terjebak dengan kata us, teman-teman. Yang saya bilang jebakan tadi itu adalah kata us di sini. Oke, kenapa saya bilang jebakan? Us di sini bukan penanda gandengan kata. Kenapa? Karena as yang digandengan kata itu yang artinya sama. Caranya kita bilang sama dengan. Sedangkan as di sini artinya bukan sama, teman-teman. As di sini dia adalah preposisi, artinya adalah sebagai. Ya, cara mengetahuinya gimana? Kok saya bisa tahu itu artinya sebagai? Karena setelahnya tidak ada kata sifatnya. Maksudnya kata sifat yang memiliki arti ya. Di situ kata sifat cuma artinya sebuah, seekor, seorang, dan seterusnya.
Itu nggak punya arti yang menjelaskan bendanya kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau misalnya as beautiful as bisa. Oke, misalnya as expensive as sama mahalnya itu bisa. Nah, tapi kalau as book as misalnya sama bukunya dengan itu nggak bisa, teman-teman. As itu gandengannya kata sifat atau kata keterangan. Maksudnya setelahnya ya, harus ada itu. Oke, jadi as di sini bukan penanda gandengan kata karena beda. Jadi apa namanya? Penanda gandengan katanya adalah di kata would rather. Sama kayak more ya, gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan ganda than itu ada dua, antara alpha atau bravo. Oke, jadi jawabannya antara alpha atau bravo. Bedanya cuma yang alpha itu setelahnya than itu diikuti verb inventing. Nah, yang bawah, yang bravo, itu setelahnya than diikuti preposisi as, diikuti sama kata benda the inventor. Nah, more than, teman-teman, atau than-nya itu ya lebih tepatnya, dia itu bisa berperan mirip kayak conjunction fan voice. Jadi menghubungkan dua yang setara. Sebelumnya ada apa, setelahnya juga harus ada apa. Nah, kalau kita lihat sebelum titik-titik yang saya kotakin tadi ada as a teacher of the deaf, artinya sebagai seorang guru dari tunarungu atau orang yang tidak bisa mendengarkan dengan baik atau tidak memiliki, sorry bukan tidak memiliki, tidak bisa mendengar kayak gitu ya. Nah, berarti setelahnya then itu juga harus ada as, teman-teman. Jadi kelihatan ya jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih untuk dipanggil, atau sorry kok dipanggil, untuk dikenang gitu ya, sebagai seorang guru dari tunarungu daripada seorang penemu dari telepon. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, walaupun terkesan gampang ya, cuma mengingat ada kata ini, ada nanti gandengannya kata ini. Tapi itu perlu dilatih juga, teman-teman. Oke, supaya melatih kepekaan atau pemahaman teman-teman. Ketika tes nanti biar di luar kepala gitu, maksudnya ini udah pernah, udah gampang gitu, udah hafal sendiri karena banyak latihan. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Oke, ada yang bertanya, bagaimana membedakan bila tidak ada kata padananya? Bagaimana membedakan bila tidak ada kata padananya? Maksudnya pertanyaannya, eh, bagaimana membedakan bila tidak ada kata padananya? Em, Contohnya gimana maksudnya? Bagaimana? Contoh ada than tapi tidak ada more. Nggak bisa diartikan, teman-teman. Misal dan itu artinya daripada. Coba dalam bahasa Indonesia bikin kalimat dengan kata daripada tanpa ada kata lebih. Bisa nggak? Sama, bahasa Inggris juga sama. Coba kita bikin bebas, teman-teman bikin kata daripada kalimat yang ada kata daripadanya, tapi nggak ada kata lebihnya. Itu nanti nggak akan bisa. Jadi memang harus ada gandengannya. Kalau mau pakai than artinya daripada harus ada more. Masa kita bilang dia cantik daripada kamu, kan nggak enak, nggak selesai. Bedakan ketika kita bilang dia lebih cantik daripada kamu. Contohnya ya, karena kamu cowok, dia cewek, misalnya seperti itu. Jadi daripada itu pakainya lebih. Tapi kecuali kalau fanboys ya, conjunction fanboys itu tidak selalu butuh gandengannya, teman-teman. Kebalikannya juga sama, gandengannya fanboys itu tidak perlu pakai fanboys juga bisa. Kalau kebetulan memang di pilihan ganda ada gandengannya, ya pilih gandengannya seperti itu. Tapi kalau untuk gandengan sama dengan, lebih dari, yang paling, kalau yang paling nggak selalu sih, cuman yang lebih dari dan sama dengan itu pasti ada gandengannya nanti. Dapat ya, Mister? Nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sir, maaf, boleh minta tolong dijelaskan ulang bagaimana comparison? Masih bingung.
dijelaskan ulang comparison. Bingungnya di mana, Miss? Mungkin bisa lebih dispesifikkan karena kalau untuk menjelaskan kembali nanti jadi ngulang kayak gitu. Jadi comparison itu caranya kita bilang sama dengan itu as ya. Saya tulis aja kesimpulannya gitu ya. Jadi caranya kita bilang sama dengan itu as. Contohnya adalah Rita sama eh, sama cantiknya dengan misalkan Ria. Nah, ini kalau ditranslate Rita is as beautiful, sorry, is as beautiful as Ria. Nah, itu as ya. Kemudian kalau yang kedua, misalnya lebih dari, more gandengannya than. Sorry, than yang pakai A ya, bukan yang pakai E, teman-teman, karena beda arti nanti. Contohnya, Rita lebih cantik daripada Ria. Kalau ditranslate ya, Rita is more beautiful than Ria. Kemudian yang terakhir itu caranya bilang yang paling. Itu adalah the most. Yang paling gandengannya biasanya adalah of. Atau kalau nggak gitu in. Kalau nggak gitu, sorry, in ya. Kalau nggak gitu among. Contohnya adalah Rita adalah misalnya adalah yang tercantik di kelas. Nanti kalau ditranslate Rita is the most beautiful beautiful in this class. Seperti ini. Oke, boleh silahkan. Dulu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Gak ada? Oke, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan sebentar, makasih banyak. It's okay. Oke. Kalau nanti teman-teman latihan kemudian menemukan kesulitan, silahkan japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.